Goliat memang raksasa besar, punya otak, betul, oke? Singa dan beruang memang buas, tapi nggak punya otak untuk berpikir. Tapi sama, pokoknya itu masalah. Yang Daud akui adalah Tuhannya, bukan masalah itu. Jadi, setiap kali kita punya iman Daud, itu berarti yang namanya masalah itu di mana-mana dan dari dulu sama. Ya masalah. Kalau saya pakai istilah Jawa, wolak-walien yo masalah. Betul enggak? Diotak-atik, dibolak-balik tetap masalah. Mengapa kita sibuk ngurus masalah? Toh dari dulu yaitu. Ayo jujur. Saudara percaya enggak kalau yang namanya dosa dan masalah dari dulu enggak pernah ganti ukuran? Nah, coba jawab. Oke? Saya percaya enggak dari dulu namanya dosa dan masalah termasuk penyakit apa itu? Warnanya sama, yaitu. Enggak ada yang modern, enggak ada, yaitu dari dulu. Amin. Nah, kalau kita bisa melihat itu dari sudut pandang Tuhan, nah ini bedanya. Daud melihatnya begitu. Saudara, itu sebabnya mari kita melihat ini. Dari posisi mana kita melihat sesuatu. Kenapa Daud punya iman sehebat ini? Sebab dia menyenangkan papanya. Dia mau berbuat yang terbaik untuk papanya. Dan dia menempatkan Tuhan itu pada porsinya, pada posisinya, pada tempatnya. Maka itu buat dia Goliat, singa dan beruang itu sama. Gak ada bedanya. Jadi betul yang Sob ngomong tadi. Sama. Cuma kita menjawab pada orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus kita bagaimana. Saya ajak saudara berpikir begini ya. Termasuk yang muda-muda, yang baru 20-an tahun umurnya, yang 30, yang 40, 50, 60. Oke, mari kita lihat. Mundur ke belakang. Ya. Yang sudah umur 50-an, 40-an, 50-an, 60-an. Saya ajak saudara mikir. Tahun 70-an kita pernah punya masalah enggak? Ayo jawab. Punya? Betul? Ingat-ingat coba, ingat-ingat. Oke, 10 tahun ya. Tahun 80-an kita pernah punya masalah tidak? Punya pasti. 90-an, nah yang umur 20-an mulai ingat ini. Tahun 90-an kita pernah punya masalah tidak? Punya. Tahun 2000-an? Punya. Betul? Oke. Apa yang kita katakan kepada teman-teman, kepada orang lain, kok kita cerita, ingat tadi ya? Maka terdengarlah perkataan Daud. Itu penting sekali. Setiap kali kita punya masalah di tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an ini. Saudara masih ingat kata-kata apa yang kita sering keluarkan kalau kita cerita pada orang lain? Ayo jangan lama-lama. Kata-kata apa yang sering? Yang umum. Kalau kita cerita itu tentang masalah kita pada orang lain. Aduh, ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Ayo, ya atau tidak? Coba jawab. Loh, saya tanya ini ya atau tidak, ayo. Betul toh? Nah, kalau kita yang paling berat itu yang mana? Jawabannya ternyata semua sama beratnya. Tapi, kalau kita pakai hukum fisika, kalau semua sama berat, berarti semua sama ringan dong. Lah, baru tertawa bukan? Loh, betul itu hukum fisika, saudara. Kalau semuanya sama berat, berarti nggak ada bandingannya. Ya berarti sama ringan. Amin atau aman? Amen. Ya sudah. Jadi kalau ada masalah lagi, ternyata tanpa Tuhan sekalipun, semua manusia masih hidup sampai hari ini, itu bisa ngatasi masalah sendiri. Ya atau tidak? Loh, iya atau tidak? Kenapa ya? Ya buktinya yang nggak kenal Tuhan pun tetap hidup sampai sekarang itu. Kok susah bener sih ya? Loh, betul tidak? Ayo. Loh, ayo kita pikir ini, saudara. Loh, iya atau tidak? Cepat jawab ini. Yang berzina masih berzina, yang ke AC masih ke AC, yang macam-macam masih tanpa Tuhan masih hidup. Nah, seharusnya kita yang jadi anak Bapa di surga harusnya lebih hebat dari mereka dalam menghadapi kehidupan ini.
Karena kita masih punya pengharapan. Betul tidak, saudara? Nah, inilah konsep yang harus kita miliki dalam hidup. Temukan, lagi selalu saya katakan, bagian terkecil dari hidup ini menyenangkan dia, menyenangkan Papa. Karena kalau tiap hari kita masih punya bagian itu, kita akan terdorong terus untuk melangkah tanpa takut. Karena tiap kali kita ingin menyenangkan dia, berarti kita ingin membanggakan dia. Kita ingin supaya semua orang tahu siapa yang kita kasih. Kita rindu seperti Daud rindu supaya semua orang tahu ada Papa yang hebat dalam hidupku ini. Saya masih pada konsep yang tahun 70-an, 80-an, 90-an. Dengarkan baik-baik. Berarti semua kita ini adalah orang-orang kuat dan orang-orang hebat. Kenapa? Karena sudah lolos dari yang berat itu tadi. Betul? Jadi kalau datang lagi harusnya berkata, ya lu lagi hafal gua. Lu serius gak ayo? Ya kenapa kita bodoh? Toh sama. Walaupun tempatnya beda, dulu masih Surabaya, sekarang di Amerika, misalnya begitu. Tapi yang namanya masalah tetap masalah sama. Yang namanya dosa sama, yaitu nggak ada bedanya lagi. Amin. Jadi kalau kita nggak ada lagi, gimana reaksinya? Ya lu lagi. Ya lu sama, sudahlah sama. Ya lu lagi ya. Ayo duduk ya, makan dulu sini ya. Terserah mau apa. Lu tantang begitu masalah itu. Kalau kita nangis, aduh, lu lagi. Nah itu berat jadinya. Karena kita ajak dia nangis, ingat ya. Kalau kita ngajak nangis masalah, dia yang tertawa, saudara. Betul? Tapi kalau kita tertawa, dia yang bingung. Wih, berarti sudah kuat ini orang. Dia mikir jadinya. Ya toh, maka itu tanpa Tuhan pun, maaf saya berkata ini, tanpa Tuhan pun, ternyata orang bisa kok. Nah, kenapa kita sudah punya Tuhan, kenapa kita nggak bisa? Artinya begini, saudara, stop menyalahkan Tuhan kalau kita punya masalah. Ayo, yang masih langganan nyalakan Tuhan, jahit mulutnya. Kurang ajar betul itu. Tuhan disalahkan, padahal dia nggak ikut-ikut. Lah betul nggak? Tuhan nggak ikut-ikut. Maaf ya, jangan tersinggung, tapi harus ngomong. Kenapa lagi seneng, lagi banyak duit, diem-diem? Loh, kok? Kenapa kalau punya masalah teriak-teriak? Lah itu dia, manusiawi betul, tapi itu kurang ajar sudah. Loh betul nggak? Kenapa lagi punya duit seneng nggak teriak-teriak? Aku lagi seneng ya duitku banyak gitu. Kenapa enggak? Cuma aduh tolong doakan aku, masalahku banyak. Lo kenapa? Itu kan kurang ajar betul kita ini. Mengapa waktu banyak duit kita nggak menyalahkan Tuhan, nggak menyalahkan siapa-siapa? Padahal kita bisa cari salah terus dalam hidup ini. Jadi sekarang tahu? Masalah itu adalah biasa. Sudah tahu dari dulu begitu dia. Amin. Jadi kalau besok datang lagi, ya lu lagi, sudahlah biasa. Nggak usah kita takutin. Kita hidup sampai hari ini, umur kita sudah berapa? Amin. Jadi kalau kita sampai umur 80, sama gitu lagi juga. Masalah itu sudah. Walaupun bentuknya beda. Ya, walaupun bentuknya beda. Tapi nama masalah tetap masalah. Lanjut sekarang. Saya ulangi lagi ayat 37. Pula kata Daud, Yahweh yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, sudah jadi kira Saul juga capek ngurusin anak kecil. Pergilah, Yahweh menyertai engkau. Saulnya capek. Nah saudara, waktu saya baca ayat ini, saya tuh terharu melihat Saul. Karena apa? Dia sudah putus asa. Nggak tahu siapa lagi yang mau maju. Akhirnya anak kecil suruh maju. Tapi dia sadar, dalam hukum perang, prajurit yang maju perang nggak boleh dengan tangan kosong atau baju kosong.
Harus pakai peraturan perang. Maka 38 berbunyi. Lalu Saul, Goliat memang raksasa besar, punya otak. Betul. Oke? Singa dan beruang memang buas.